Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasilal haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Wa radiyallahu an syakhina wa qudwatina al-qutbil maqtum Abil Abbas Ahmad bin Ahmad Tijani. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ayyuhal asatidz al-kurama wa ayyuhal muslimun wal muslimat rahimakumullah, para asatidz, para kaum muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, ikhwan, akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang berbahagia. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah memasuki hari yang kedua bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita, bacaan Quran kita, zikir kita, tadarus kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik, istiqamah untuk terus berbuat taat, terus berzikir, terus melakukan berbagai macam kebaikan sampai kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang berbahagia, ketahuilah bahwasanya bulan Ramadan merupakan bulan tarbiyah. Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah, menggembleng, mendidik kita di bulan Ramadan ini sebulan penuh agar kita benar-benar menjadi hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharap apapun kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gunakan kesempatan baik di bulan Ramadan ini untuk terus meningkatkan amal ibadah kita, amal soleh kita, terus mawas diri, terus menintrospeksi diri kita, mengakui kesalahan kita, memperbanyak istighfar, sholawat, bacaan Quran, dan berbagai macam kebaikan, perbanyak sedekah dan sebagainya, dalam rangka untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang berbahagia, dalam sebuah hadis sedikit tentang puasa, tentang hakikat dari puasa itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal amal bihi wal jahl falaysa lillahi fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan al-zur, al-kadhib, bohong, ucapan bohong, termasuk di dalamnya ngerasani, ngadu domba, mencela, mencaci, wal amal bihi, dan melakukan sebuah kebohongan, wal jahl, dan tidak mengerti, bodoh, tidak mau ngaji, bodoh tentang puasa, ikut-ikutan saja, tidak tahu apa itu puasa, tidak tahu syarat rukunnya, maka falaisa lillah, Allah tidak butuh bagi apa
dalam dia meninggalkan makan minumnya. Allah tidak butuh dia meninggalkan makan minumnya. Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki dalam mengomentari dan mengasih catatan hadis ini, beliau mengatakan bahwasanya apa yang disabdakan Nabi ini adalah isyarat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima puasanya. Puasanya tidak diterima. Nah, beliau juga mengatakan bahwasanya tujuan utama puasa atau hakikat puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, makan, minum dan sebagainya, yang utama tujuan puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bohong, riba atau ngerasani, mencaci, mengadu domba, mencela, mencemooh, mengejek dan sebagainya. Itu pokoknya ucapan-ucapan yang membuat puasanya itu jadi tidak bernilai apa-apa. Walaupun sah dari segi hukum, tetapi tidak ada nilainya. Jadi Allah tidak butuh dia meninggalkan makannya dan meninggalkan minumnya, artinya dia sia-sia. Dia meninggalkan makan minumnya sia-sia kalau sampai ketika berpuasa dia masih suka bohong, masih suka ngerasani, masih suka mencela, mengadu domba. Bahkan dalam riwayat lain Nabi juga bersabda, khamsun yuftirna shaim. Ini yang sering kita dengar ini. Ada 5 perkara yang membatalkan puasa. Maksudnya membatalkan pahala puasa. Puasanya sah, tapi pahalanya batal. Al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadhiba wal nazar bisyahwa. Dari 5 ini, 4 itu yang bersumber dari lisan. 4 bersumber dari lisan. Kadhib, bohong, ghibah, ngerasani juga dari lisan. Kemudian namimah, ngadu domba, kan juga dari lisan juga. Wal yaminul kadhibah, dan sumpah palsu juga dari lisan. Yang terakhir yaitu melihat dengan syahwat. Nah, oleh karena itu dalam hadis tadi yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah mengingatkan kepada kita agar supaya ketika kita berpuasa tidak hanya menahan makan dan minum, tetapi berusaha kita untuk menahan lisan kita, lisan kita dari hal-hal yang membuat pahala ibadah puasa kita batal. Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki juga menyebutkan, seandainya ditimbang, kata beliau, dosa ucapan bohong ataupun ghibah yang dilakukan oleh seseorang yang berpuasa di bulan Ramadan ditimbang dengan ibadah puasanya, niscaya akan unggul itu dosa ucapan bohong dan ghibahnya itu akan mengungguli pahala puasa, sehingga pahala puasanya tidak ada nilai, kembali jadi nol jadinya. Jadi nol dan puasanya sia-sia. Itulah yang disabdakan Nabi dalam sebuah hadis, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak memperoleh apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Yang didapat itu hanya lapar dan haus saja, tidak ada nilainya. Karena dia puasa hanya menahan lapar dan haus, tidak menahan hal-hal yang lain. Puasanya puasa zahir saja. Jadi puasa yang hakiki, puasa yang syar'i, yaitu menahan sesuatu dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Melalui kita menahan makan dan minum, selanjutnya kita berusaha sedikit demi sedikit untuk menahan hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Meskipun menahan diri dari riba, bohong itu tidak hanya bulan Ramadan, selain Ramadan pun juga kita dianjurkan, tidak diperbolehkan. Tetapi di bulan Ramadan ini lebih dikuatkan, lebih diutamakan. Oleh karena itu, mari kita berusaha
untuk menjadikan puasa kita ini benar-benar puasa yang hakiki, puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha semaksimal mungkin, berusaha sekuat tenaga untuk menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah inti tujuan utama puasa, kata Abu Yasin Muhammad Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, tujuan utama puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya, termasuk yang bersumber dari lisan, bohong, ngerasani, meriba, mencaci, mencela dan sebagainya, ya. Nah, kita berusaha dari sekarang kita sedikit demi sedikit memperbaiki ibadah puasa kita.